Hari Minggu Prapaskah yang kelima, intensi misa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stephen Lee Misia di Cilengsi Bogor, Dr. Sharon dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Audelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Chu dan Ibu Nobeta Suryani, Ibu Tresia Yani dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Ibu Anamuras Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kornewati, Yosip Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Anti Reginaho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihwang dan Bapak F.X. Erwin dan keluarga, Ibu Tes untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, kelancaran usaha Yulianus Hendi Lim dan usaha Pernadi Lim, Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, Ibu Emelda Majar dan keluarga, Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Rina Gunawan dan keluarga di Jakarta, keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska, Uncle Robert Ayin di Sean Sarawak, untuk keluarga Sis Jessica, anak Jolis di Serian Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Ling Tosing, my father-in-law, 96-year-old, Martin Lee Ho Sung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, and Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jun Lung, dan Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk keluarga orang-orang yang mohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita juga berdoa untuk keluarga Ibu Maria Lihun di Pontianak, dan juga untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Hartanto yang hari ini genap 49 tahun yang lalu meninggal dunia, dari keluarga Ibu Tres di Jakarta, dan juga untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batumas, Daniel Chung Che Kiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Srikanto, Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Rosco dimakamkan di Kuching, Sarawak, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Cecilia Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leolio Namsen meninggal di Pontianak, Anna Maja meninggal di Jakarta, dan Mr. Lorden Hamlin. Kita persembahkan seluruh intensi misa dalam perayaan Ekaristi. Jauhkanlah keputusan adil bagiku ya Allah, jatuhkanlah keputusan yang adil bagiku ya Allah, dan belalah perkaraku terhadap orang jahat.
Luputkanlah aku dari orang curang dan penipu, Engkaulah Allah pelindungku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Gambaran biji gandum yang jatuh di tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah, menunjukkan hidup dan wafat Yesus, bahwa kita harus bersedia kehilangan nyawa agar dapat memperolehnya. Tetaplah merupakan misteri bagi kita, namun kita tidak dapat menghindarinya. Kabar gembira kebangkitan dan kemuliaan Kristus mencakup pula berita duka, sengsara, dan wafatnya. Persiapan Paskah kita ini hendaknya memperdalam iman kita dan ikut serta kita dalam penderitaan dan wafat Yesus. Kalau demikian, maka kita dapat ikut serta bangkit pada hari Paskah yang mendatang. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah biji gandum yang jatuh di tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang belajar menjadi taat dalam penderitaan untuk menjadi pokok keselamatan kekal bagi mereka yang taat kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pelaksanaan perjanjian Allah yang baru, di mana Allah mengampuni kejahatan umatnya dan tidak akan mengingat lagi dosa-dosa mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bimbinglah kami menuju salib untuk memahami Engkau dan teguhkanlah perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Putra-Mu yang sabdanya bagi kami penuh harapan cerah, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Demikianlah sabda Tuhan, akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu. Hapuskanlah kesalahanku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan cucilah aku dari dosaku. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah, barulah semangat tabah dalam batinku. Janganlah kau buang aku dari hadapan-Mu, janganlah kau ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan atas penyelamatanmu, dan berilah aku semangat yang rela. Maka aku akan mengajarkan sikap hatimu kepada orang berdosa, supaya mereka kembali kepadamu. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah. Pembacaan dari surat
kepada umat Ibrani. Saudara-saudara, Kristus dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar, dan sekalipun ia adalah putra, ia telah belajar menjadi taat daripada yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah Injil, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Barang siapa melayani aku, harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku harus berada. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada masa itu, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil sinoptik dan surat kepada umat Ibrani terutama memandang penderitaan insani. Sebaliknya, Santo Yohanes lebih mengungkapkan kebebasan putra manusia. Ia datang di dunia untuk menarik semua orang kepadanya. Usaha orang-orang Yunani menandakan saat untuk menghimpun umat
bangsa sudah tiba. Demikianlah salib menunjukkan biji gandum yang mati dan menjadi subur. Demikian pula Kristus dengan salibnya membuka kesempatan komunikasi di antara manusia. Suatu kesempatan yang harus kita gunakan sekalipun kita harus mematikan diri kita. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraan Kristus yang telah membawakan kebahagiaan bagi kita karena taat kepada Bapa. Bagi para pemimpin gereja dan negara, ya Bapa, dampingilah mereka agar bersedia melayani rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tugas pembimbing kaum muda, ya Bapa, bantulah para pembimbing kaum muda dengan sinar terang rahmat-Mu, agar jangan mengurangi pewartaan mengenai penderitaan, wafat dan kebangkitan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, dampingilah para penderita dengan rahmat-Mu, agar dengan rela mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami agar perayaan Ekaristi ini menghasilkan sesuatu bagi hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami persembahkan seluruh doa-doa kami kepada semua orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semasa kami merasa asing terhadap penderitaan dan kematian, ajarilah kami menerimanya bukan sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan, melainkan sebagai jalan yang harus kami lalui, agar hidup kami semakin mirip dengan hidup Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah kiranya roti dan anggur ini, dan baruilah perjanjian-Mu dengan kami di situ, serta perdengarkanlah suara-Mu yang menghidupi kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, sebab melalui sengsara Putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Kaifius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas terbang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Biji gandum yang tidak ditanam dan mati akan tetap tinggal sebiji, tetapi jika mati akan berbuah banyak sekali. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan sejati, anugerahilah kami daya hidup Putra-Mu yang bagaikan biji gandum jatuh ke tanah dan mati, untuk menjadikan bumi kami tempat kedamaian, di mana kesepian berbalik menjadi keramaian, di mana orang yang berani mempertaruhkan hidup demi kebahagiaan sesama, di mana salib menjadi pedoman hidup demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup, pekerjaan, dan usaha kita dan seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini diberikan keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah.